Shalom ke kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a God, a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk raja Thailand, raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga. Tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya.
Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita pada siang hari ini, mari saya undang Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya supaya kita bisa saling sama-sama memberkati satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Kau pada siang hari ini. Haleluya. Ya Yesus, kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan, tidak ada dapat yang menandingi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Selamat hari Minggu. Ya, kita sedang ada dalam situasi yang merubah kita semuanya, ya toh. Tapi saudara harus tangkap bahwa pengertian ibadah yang sesungguhnya buat kita tidak diikat atau tidak ditentukan oleh gedung, oleh tempat kita berkumpul. Justru masa inilah masa kita diuji. Semua pengenalan kita, pemahaman kita, bahkan saya sebut teologi kita tentang ibadah, tentang penyembahan, tentang doa. Ini saatnya kita diuji. Apakah kita benar, apakah kita menghidupinya? Nah, baik ya, walaupun ibadah kita sifatnya semua berjarak, tapi lihat bagaimana teknologi Tuhan pakai sehingga tidak ada yang bisa membatasi bagaimana suara Tuhan, isi hati Tuhan bisa didengar oleh segala makhluk. Ya. Baik, mari saya ajak saudara kita melihat Roma 8 ya, ayat 18 ya dan 19. Saya bacakan buat saudara. Sebab aku yakin. Nah, ini ajakan Paulus, sebab aku yakin. Nah, bisakah saudara bersatu sama-sama dengan firman ini untuk yakin? Gitu. Nah, ya, bisa nggak kita yakin hari ini ya bahwa penderitaan zaman sekarang ya, orang lihat COVID ini sebagai penderitaan, orang lihat masalah resesi, masalah semua sebagai penderitaan, tapi kita orang percaya diajak untuk lihat penderitaan ini, ya, dibilang gini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, pikir baik-baik. Sudah sering kamu baca ayat ini, tapi hari ini kondisi hidup saat ini, keadaan dunia saat ini membuat ini hidup di depan kita. Maukah kamu percaya bahwa semua yang kita alami, kita pakai kata penderitaan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ayat 19 bilang, sebab dengan sangat rindu. Wah, ini bukan cuma kita. Di sini dibilang dengan sangat rindu seluruh makhluk. Tahu kata makhluk? Coba pikirin baik-baik. Makhluk bukan hanya manusia. Ya. Semua yang punya kehidupan itu disebut makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, itu semua makhluk. Seluruh makhluk, bayangin, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, kata anak-anak Allah ini, saudara dan saya, ini bukan Yesus, ini bukan sons, tapi sons, jadi anak-anak Allah. Nah, jadi kalau saudara lihat konteks ayat ini sedang menyatakan buat kita zaman sekarang, inilah orang-orang benar, inilah pergerakan orang-orang kudus. Kita sedang hidup di zaman pergerakan orang-orang kudus. Gereja sebagai organisasi sudah bukan penting lagi, bukan hal penting lagi. Ada 3 manifestasi gereja, itulah persekutuan orang kudus atau tubuh Kristus, ya, pergerakan orang kudus. Nah, lalu dibilang organisasi. Puluhan tahun, berabad-abad kita membesarkan organisasi kita. Nah, sekarang kita ada di masa di mana yang penting. Nah, ayat ini bilang seluruh makhluk sedang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Mereka nggak cari organisasi lagi. Nah, jadi sekarang kita mesti lihat mana yang esensi dalam iman Kristen, dalam ibadah Kristen, dalam kepercayaan Kristen. Semua pengajaran-pengajaran yang kita udah dapat seperti disaring, difilter, mana yang esensi. Gitu. Efesus 3 ayat 10. Dibilang gini, supaya sekarang oleh jemaat. Nah, ya,
Saya percaya Rock Makassar setelah sekian tahun saudara dibentuk, hari ini, sudahkah ini jadi kenyataan buat kita? Oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Lihat, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Saya sambung 1 Korintus 6, saya lengkapi dia, ayat 17. Siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Wow. Pikirin baik-baik. Jadi gini, jika hati nuranimu diperbaharui, ya, dengan mempercayai apa yang firman katakan dalam rohmu, ya. Jika hati nuranimu diperbaharui dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam rohmu, wow, maka kamu akan mengalami kehidupan dan kuasa Allah di dalam dirimu. Jadi di sini, ini isu fundamentalis. Apa itu? Menjadi ciptaan baru atau dilahirkan baru, itu sangat penting, itu segala-galanya. Itu awal mula tapi menentukan segalanya. Kalau saudara jadi Kristen tanpa dilahirkan baru, kamu hanya beragama. Dan agama nggak menyelamatkan kamu. No, agama tidak menyelamatkan kamu. Kecuali kamu menjadi ciptaan baru. Ini dia. Nah, mari kita baca lagi supaya kita lebih kaya bagaimana Paulus menegaskan, ya, ditegaskan oleh Petrus di sini, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, dia kasih judulnya pengharapan iman dan kasih, ya. Saya bacakan ayat 3 sampai ayat 12. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, yaitu telah, ya, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saya stop sebentar. Tadi saya bilang dilahirkan kembali itu penting. Lihat ayat ini. Tanpa dilahirkan kembali, saudara tidak akan masuk dalam satu pengharapan yang besar tadi. Kamu bisa agama Kristen karena keturunanmu Kristen, gitu. Tapi kalau kamu tidak alamin lahir baru, sorry, saya mesti bilang ini. Kalau kamu tidak alamin lahir baru, jangan bermimpi, berhayal kamu akan bersama-sama dengan dia di surga sana. Jangan, jangan. Saya menemukan gaya-gaya seperti ini dalam hidup ini. Ya, artinya hidupnya sembarangan, semua sembarangan, nggak pakai lahir baru, terus tapi Kristen gitu. Tahu-tahu mati. Nah, lalu keluarganya, ini statement dari keluarganya. Iya memang, selama hidupnya dia menyusahkan kita. Tapi syukurlah sekarang dia udah tenang. Siapa bilang dia tenang? Siapa bilang? Mana dasarnya kamu berani bilang itu? Hanya karena agamamu Kristen? Hanya karena keluargamu Kristen? Tanpa lahir baru. Kita, saya perlu bukakan ini, kita manusia, kita tuh nggak bisa mati. Tubuh kita akan lenyap, akan jadi debu. Tubuh kita daging ini akan jadi debu. Tapi manusia kita, jiwa kita, roh kita nggak bisa mati. Nah, masalahnya waktu nanti kita mati, tubuh kita jadi tanah, lalu kita yang benar, yang roh ini, kita kemana? Kekekalan itu dua sisi. Kekal bersama Kristus dan kekal di luar Kristus. Jadi jangan bercanda hanya karena lu keluarga Kristen, ya, kamu merasa oke, nanti dulu. Tanpa kamu dilahirkan baru, kamu nggak punya pengharapan itu. Saya lanjutkan. Ya, lihat dia bilang ayat 5. Yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini janji buat kita yang lahir baru. Jadi kelahiran baru membuat iman hidup di dalam kita orang percaya. Nah,
itu menjadi jaminan kita dipelihara. Lihat itu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ayat 6 dia bilang ini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tadi di Pastor Message pesan Pak Arifin kita sudah bisa jimak semuanya ya, gitu. Ada macam-macam pencobaan gitu. Nah, ayat 7 bilang maksud semua ini untuk membuktikan kemurnian imanmu gitu. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Oke, ya. Membuktikan imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas gitu. Wow, ya. Lompat ayat 8. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Artinya kita tidak lihat Yesus secara fisik, oke? Sekarang pun kita nggak melihatnya. Dia bilang ini, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Sebenarnya ini alasan kita menyembah. Kadang-kadang kita memang menyembah, kita nyanyi karena kita ikutin lagunya, tapi kita tidak tenggelam di dalam karena kita tidak punya pengalaman ini. Apa alasan saya menyembah sekalipun saya nggak lihat gitu. Tapi sukacita ya yang mulia yang tak terkatakan. Nah, ini kalau dialami penyembahan kita benar gitu. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kenapa jiwa? Karena waktu kamu lahir baru, roh kamu sudah diubah. Yang tidak seketika dirubah itu jiwa. Nah, makanya akal gitu semua berperang dengan roh gitu. Ini kalau kamu lihat, ya akal budi semuanya itu berperang. Gitu. Roh kamu mau begini, tapi jiwa kamu maunya gini. Ya, di sini dikasih tahu, ya kamu mencapai tujuan imanmu, keselamatan jiwamu. Ini yang terus diusahakan oleh pembaharuan pikiran. Gitu. Nah, saya suka di ayat 10 kalau kau baca. Keselamatan itulah yang diselidiki. Keren banget. Dan diteliti oleh nabi-nabi. Apa yang saya bisa bilang dari ayat ini? Tahu enggak? Kita sedang hidup di zaman di mana semua yang Roh Kudus, yang Yesus taruh di dalam kita, itu ingin diselidiki oleh nabi-nabi. Saya bikin dia lebih ringan ya gini. Nabi-nabi di Alkitab Perjanjian Lama. Mereka hebat kan kalau saudara baca. Wow, kesaksian hebat. Tapi mereka tidak mengalami apa yang saudara dan saya alami. Lihat itu. Mereka nggak ngalami. Makanya mereka sedang selidiki. Mereka sampai di fase menyelidiki. Kamu dan saya, gereja sekarang, mengalaminya menjadi kenyataan hidup. Wow, luar biasa. Keselamatan itu yang diselidiki teliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi gini, mereka bisa bernubuat. Mereka hanya sampai di situ. Kamu dan saya hidup untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Wow. Terus ayat 11, mereka meneliti saat mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus dan yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Pelan-pelan gitu. Karena mereka tidak tahu Kristus kan, ini orang-orang Perjanjian Lama. Nabi-nabi yang hebat-hebat ini mereka bisa bernubuat, tapi mereka tidak mengalaminya. Mereka bahkan apalagi menggenapinya. Jadi mereka nggak tahu Kristus. Mereka ngebayang kayak apa. Nah, Kristus menderita, Kristus mati, Kristus semuanya. Mereka nggak tahu. Mereka cuma dapat ilham gitu. Nah,
kita sekarang, kita bisa cerita karena kita tahu Kristus buat itu untuk kita. Wow. Lihat nggak, hebat ya saudara, lihat itu. Ayat 12 ya, gitu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan pengantara mereka. Oke, lihat kalimat ini. Ini kalimat bagus sekali. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, pelan-pelan ya, tahan sebentar. Nabi-nabi, orang percaya di perjanjian lama, mereka tidak mengalami Roh Kudus. Dalam arti gini, Roh Kudus tidak hidup di dalam tubuh atau jiwa mereka. Roh Kudus adanya di luar, jadi realitasnya tuh dari luar. Roh Kudus mesti menghinggapi mereka, baru mereka bisa berbuat sesuatu, bernubuat dan lain-lain. Nah, bedanya dengan kita umat perjanjian baru ini, Roh Kudusnya di dalam kita. Jadi realitasnya tuh di dalam kita. Lihat gak perbedaannya, saudara bisa lihat itu, ya. Wow, yang oleh Roh Kudus diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu. Wow. Ini kalimat ini bagus banget. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Waduh. Gereja, banyak kita bergereja tapi seperti kita nggak tahu apa yang kita miliki. Makanya cara kita datang ke Tuhan, kita kayak anak yatim piatu, kalau saya pakai kata roh pengemis gitu. Karena kita memang nggak kenal, kita nggak tahu apa yang kita sudah punya. Bayangin nabi-nabi dan malaikat-malaikat ingin tahu apa yang sekarang ada di dalam kita. Jadi rencana Allah untuk memulihkan kejatuhan tergantung kepada iman mereka yang mengikuti Dia. Di perjanjian lama mereka hidup oleh perbuatan. Kalau kamu bawa persembahan, kamu kasih kurban, kamu kasih gini, kamu kasih gini. Jadi mereka dituntut dengan hal itu. Nah, itu semua sudah selesai, Yesus sudah buat. Sekarang kita hidup oleh iman. Apa sih iman? Gitu. Nah, ini bedanya saudara. Iman memberi mata untuk kita melihat apa yang dunia tidak bisa lihat. Wow. Luar biasa saudara. Yohanes 14 ayat 12. Saya baca buat saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Cuman ini tuntutannya. Kamu mau percaya enggak? Ya, pelan-pelan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Oke, tangkap baik-baik. Lihat, di perjanjian lama, ini nggak pernah ada. Di perjanjian baru, saya mau saudara tangkap ini. Saya mau saudara ngerti. Apa yang Yesus punya, itu yang kedua. Apa yang kita punya. Yang Yesus punya adalah otoritas. Segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Lalu apa yang kita punya? Ini ayatnya bilang. Semua aku berikan kepadamu. Supaya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat, bahkan lebih besar. Bayangin. Kamu sudah banyak kali mungkin baca ayat ini. Yang saya mau tanya, apa yang terjadi dengan hidupmu? Bisa nggak kamu buktiin ini? Ini masalahnya di sini. Jadi berarti dia cuma nyangkut di otak, tapi dia nggak masuk di hati.
Kalau kamu baca firman, kamu dengar firman pakai otak, kamu sampai di tahu. Kamu hanya tahu. Kamu pakai otak terus, kamu jadi so tahu. Tapi kalau kamu baca, kalau kamu dengar pakai hati, kamu jadi percaya. Wow. Jadi kita sama sekali tidak bisa merasakan yang dibilang alam roh. Nah, tadi saya bilang iman bahwa kita untuk melihat dimensi ini. Melalui iman kita bisa menerima apa yang Alkitab katakan benar. Nah, Alkitab bilang benar, itu belum tentu logika manusia bisa terima. Belum tentu. Nah ini makanya iman ini menentukan dalam hal apa kamu butuh. Kecukupan, semua iman. Kalau bicara keuangan, mata uang sorga itu iman. Bukan dolar, bukan rupiah. Mau apa kamu? Kesehatan. Mau semua iman. Iman itu bagian dari hukum kerajaan Allah. Lihat itu. Nah, saya mau ambil satu cerita klasik di Alkitab. Ini tentang satu tindakan iman. Padahal ini perjanjian lama. Harusnya kita di perjanjian baru lebih dari itu. Minimal sama lah. Nah di perjanjian lama ada satu cerita. Ini Nuh. Kita tahu cerita ini lama. Nuh hanya orang biasa, saudaraku. Seorang pembangun kapal secara manual. Dia juga bukan ahli, dia bukan insinyur. Itu buat saya ajaib. Bagaimana Tuhan ajar dia bikin kapal karena air bah mau datang. Lalu air bah sudah surut. Selesai, Nuh berpindah profesi dari pembuat kapal menjadi kebun anggur, pemilik kebun anggur. Dia penanam anggur. Entah berlebihan atau apa, tapi saya seperti kalau saya boleh bilang, ini menteri kehutanan dan pertanian pertama di dunia yaitu Nuh. Karena air bah sudah surut, Nuh sudah nggak urusan lagi dengan kapal, dia mulai bangun kebun anggur pertama itu Nuh. Nah ada yang indah waktu air bah itu surut. Apa sih yang Nuh buat? Wah keren banget. Kita baca Kejadian 8 ayat 20 ya sampai 22. Dibilang gini, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Tangkap ya, nanti saya terangin tentang mesbah ya. Saya bacakan dulu. Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Terus dibilang gini, dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya, nanti saya jelasin lagi. Korban bakaran di atas mesbah itu. Ayat 21. Ayat 21 ini respon Tuhan dari apa yang Nuh buat. Pikir baik-baik. Ya, ayat 21 ini respon Tuhan dari apa atau terhadap apa yang Nuh buat. Lihat, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Ini penyembahan, saudara. Ya, cuman saya nggak punya waktu jelasin sekarang, gitu. Ya, saya nggak punya waktu. Perlu satu waktu khusus untuk bongkar itu, ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, lihat ini responnya. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Itu respon dia. Langsung dia bicara dari hatinya. Ini isi hatinya. Aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia. Wow. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Ya. Dari sejak kecilnya. Wow. Aku takkan mengutuk bumi karena manusia. Lihat itu.
Lalu ayat 22 dia bilang gini, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, ya, gitu, kemarau, hujan, siang atau malam. Saudara, dalam respon Tuhan ada satu prinsip yang menjadi hukum kerajaan Allah yang dibilang tabur tuai. Tapi yang saya suka di sini, lihat, dia cuma mencium keharuman dari persembahan itu. Ini langsung dia keluar keputusan pribadi yang menjadi ketetapan sampai sekarang. Wow. Nah, tadi saya janji mau jelasin apa sih mesbah, gitu. Ya, manusia nggak punya ide, saudara, bikin mesbah. Karena sejak ada dosa, manusia kehilangan sudut pandang, manusia kehilangan semua tentang penyembahan. Jadi gini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sadar Allah banget, gitu. Itu belum ada dosa. Manusia itu punya otoritas, manusia segambar dengan Allah, itu semuanya itu sebelum ada dosa. Begitu manusia buat dosa, dia tercabut dari identitas itu. Nah, dia aneh, manusia jadi aneh gitu. Soalnya mulai membunuh, kan aneh. Tuhan udah desain manusia untuk kayak gitu kan. Nah, bayangin butuh ribuan tahun untuk Yesus datang tebus kita, lalu kita dikembalikan lagi. Nah, waktu kita kembali, ini makanya waktu kita dalam dosa, kita tidak punya inisiatif untuk bangun mesbah. Nah, saya jelasin. Mesbah itu, kalau saya pilih kalimat untuk menjelaskan mesbah itu sedang bilang gini, panggilan untuk mendekat. Itu mesbah. Panggilan untuk mendekat. Artinya, ini kerinduan Tuhan. Tuhan sangat rindu manusia mendekat kepadanya. Tuhan sangat rindu manusia punya hubungan intim dengan Dia. Nah, ekspresi ini dinyatakan lewat penyembahan. Nah, saya mesti berani ngomong, gak perlu takut apapun. Terlalu banyak penyembahan kita cacat, saudaraku. Karena kita memang teologi penyembahan kita yang gak ada. Kita niru-niru orang lain. Gitu. Kita tidak punya pemahaman yang dalam, punya fondasi yang benar tentang penyembahan. Sehingga cara kita pimpin penyembahan, buat saya cacat. Gitu. Ada banyak yang seperti itu. Wow. Salah satu terminologi tentang penyembahan, kata yang dipakai itu kata yada, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu terjemahannya adalah hubungan intim suami istri. Wow, luar biasa saudara. Jadi lihat, Tuhan sering saya pilih kata ini, namanya pengerasan arti. Jadi ada satu arti, perlu dipertebal gitu artinya, karena Tuhan mau kita ngerti lebih dalam. Itu yang saya bilang pengerasan arti. Gitu. Ya, ada banyak istilah-istilah yang Tuhan pakai dalam firman-Nya hanya untuk buat kita mudah, manusia mudah menyentuh kedalaman pengertian. Nah, saya pakai kata pengerasan arti. Jadi kalau gini, Allah menyesal. Itu Tuhan cuma gini, supaya kita bisa menyentuh kemauan yang paling dalam. Gitu. Gitu. Itu tujuannya Tuhan. Tuhan coba masuk ke dalam pikiran manusia. Gitu. Allah cemburu. Nah, itu cuma Tuhan mau bawa kita, memudahkan kita untuk bisa menyentuh arti yang lebih dalam lagi. Gitu. Itu yang saya bilang pengerasan arti. Gitu. Gitu. Jadi lihat, makanya kita kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Roh Kudus, kita, saudara dengar khotbah ini, saudara terus senang banget, bersuka cita. Tapi nanti besok saudara mulai mengeluh lagi. Saudara mulai bersungut lagi. Itu kenapa? Karena waktu saudara dengar khotbah atau saudara baca firman,
dia baru menjadi informasi buat saudara. Dia baru sampai menjadi informasi. Nah, kita berhenti dan puas di situ. Nggak ada upaya dari kita untuk mewujudkannya. Tadi cuma informasi gitu. Kita nggak mau coba peluk prosesnya bagaimana supaya dia bisa jadi kenyataan hidup gitu. Gitu. Kita nggak mau. Nah, dibutuhkan ketekunan. Kalau saudara sudah dapat firman Tuhan, nah ketekunan itu salah satu juga hukum kerajaan Allah. Wow, lihat nggak? Supaya fokus kita nggak dipecahkan dengan masalah-masalah di dunia ini. Saudara sudah banyak kok dengar firman. Bayangin, puluhan tahun kamu ke gereja. Jadi apa yang bikin kita nggak ngalamin? Karena kita cuma sampai di informasi, kita sukacita karena dapat informasi, khotbahnya bagus. Tapi kita tadi saya bilang kita nggak mau peluk proses itu. Kita nggak mau masuk, biar itu jadi kenyataan dalam saya. Gitu. Tapi kabar baik hari ini, Tuhan Yesus selalu siap memperbaharui hubungan dengan kita. Itu Tuhan kita. Tuhan nggak menyerah. Tuhan bukan sama seperti pendeta. Aduh, kamu tuh saya udah nggak kuat. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak pernah menyerah dengan kamu. Tuhan nggak pernah menyerah. Selama masih ada nafas kamu, itu Tuhan nggak pernah menyerah. Tuhan nggak pernah putus asa. Tuhan nggak jengkel, nggak. Pendeta yang kayak gitu. Tuhan nggak. Dia tidak pernah menyerah. Gitu. Saya mau tutup. Saya mau ingatkan lagi. Saudara bayangin. Yang kita baca tadi di Roma 8. Dengan sangat rindu segala makhluk. Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Mari kamu tahu nggak? Dunia ini. Nggak usah seluruh Indonesia deh. Seluruh Makassar aja. Semua penduduk Makassar dengan sangat rindu. Lagi mau nonton gimana sih orang-orang percaya di Makassar ini, bagaimana itu dinyatakan dalam hidup kamu. Bayangin. Nah, ini satu nubuatan. Mazmur 145 ayat yang keempat. Saya mau tutup dengan ayat ini. Mazmur 145 ayat yang keempat. Lihat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Wow. Artinya dia nggak berhenti di papa mama kita. Dia nggak berhenti di senior-seniornya. Ini turun terus sampai ke generasi. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Rock Makassar. Bayangin. Pikirin aja dari nama itu. Itu udah ada satu tanggung jawab besar. Kita God representative. Bayangin orang lihat. Kayak gini God representative. Nah itu dia. Artinya gini. Jangan berhenti di informasi. Ayo rangkul proses itu. Supaya kita bisa mewujud nyatakan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman ini. Siapapun, dimanapun, apapun keadaannya. Firman hidup. Firman ini adalah Engkau sendiri. Memberi kebangkitan baru dalam mereka. Mereka dibangkitkan dan melihat ada harapan besar di depan. Sudah ada di dalam kita yang percaya. Sebab itu segala makhluk merindukan, menantikan saat kita, yaitu anak-anak Allah, dinyatakan. Bapa, hamba berhenti berbicara. Tapi Engkau tidak berhenti berbicara untuk mereka yang mendengar hari ini. Dan Engkau kuasa, Engkau sanggup membuat yang
Manusia tidak bisa buat. Terima kasih untuk kebangkitan generasi, angkatan demi angkatan yang akan menyatakan kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Kris lanjut dengan perjamuan kudus, Pak, untuk pimpin. Perjamuan kudus dalam Yohanes dikatakan, barang siapa makan tubuh dan darahku, dia memperingatkan aku. Nah, kesalahannya waktu kita buat itu sebagai ritual, itu agama. Ya, itu agama. Kalau saudara tidak punya roti, mungkin saudara punya crackers, saudara punya apa, silakan gitu ya. Tapi saya mau saudara, yang penting saudara taruh iman. Yang saya mau lihat, saya mau buka tentang perjamuan kudus. Bicara tentang kalau darahnya, tubuhnya sudah diserahkan buat kamu, harusnya kamu berkuasa atas kesehatan, atas semuanya. Itu harusnya. Itu ribuan tahun yang lalu. Yesus bahkan belum ada. Yesaya sudah berbuat. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, jadi yang tindakan yang perlu saudara ambil dengan perjamuan kudus cuma satu. Iman. Hidupkan iman. Mari pegang roti yang di tanganmu itu. Mari. Bapak, sebentar waktu kami makan tubuhmu, kuasamu bekerja di dalam kami. Aku berkata kepada seluruh organ tubuh, kabar baik buat kamu, hai tubuh, bahwa Kristus sudah menyembuhkan kamu. Sekarang aku hidup dan menerima kesembuhan yang sempurna itu di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya ke saudara bahwa roti yang kamu makan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kalau saudara tidak punya anggur, saudara punya teh, apapun gitu. Makanya saya nggak mau ini ya. Saudara, yang penting saudara taruh iman. Ya, pegang cawanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, darahmu sudah tercurah bagi kami. Darahmu membebaskan kami dari segala kutuk turunan, dari apapun. Dan memberi kepada kami satu jaminan kekal bahwa kami sudah ditebus mahal. Begitu kami meminumnya, kuasamu bekerja di dalam kami. Percayakah saudara bahwa cawan yang ada di tanganmu itu persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Kris. Ya. Sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa roh kita telah dipersatukan dengan roh Kristus. Ya, itu dia. Dan bersama Kristus Kristus ada di dalam kita. Mari kita manifestasikan hidup Kristus di dalam penyembahan kita. Tadi membaca waktu Nuh memberikan semua binatang yang tidak haram. Semua. Saya bayangkan berapa itu Pak Kris. Begitu banyak sekali. Jadi ternyata itu merupakan lalu Tuhan mencium. Mungkin Pak Kris bisa sedikit terangkan semua ini apa di dalam kita yang harus kita buat untuk itu, untuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, sesinya panjang Pak. Saya kalau kalian mau so humble ya, kalian mau berbesar hati,
Kita perlu bongkar fondasi, serius. Ini hal serius, saya perlu bongkar fondasi banget. Ya, saya udah nggak kaget karena sangat sering maupun gereja besar apapun sampai well nggak pada suka sama saya karena memang itu bukan penyembahan. Gitu. Jadi apa yang harum sih buat Tuhan? Itu semua. Saya mau bilang ekspresi terlengkap kita, ekspresi paling lengkap di seluruh alam semesta itu penyembahan, saudara. Kagum, cinta, hormat, apa semua itu dijadiin satu, namanya worship itu. Bayangkan. Ya, perlu fondasi memang mesti dibongkar gitu. Jadi gini, penyembahan nggak bisa disuruh, nggak bisa. Jadi kalau kita ibadah, misalnya worship leader pimpin, gitu. Kenapa dia berpikir untuk dia harus motivasi orang menyembah? Karena penyembahan nggak bisa dimotivasi. Penyembahan itu keputusan pribadi. Jadi kalau orang nggak menyembah, itu masalah orang itu, bukan masalah worship leadernya. Nah, kalau worship leader terus suruh orang, dia bukan worship leader, dia MC. Dia motivator. Worship leaders bukan motivator. Worship leader itu inspirator. Nah, saya mesti ngomong. Dia ngomong, nggak perlu ngomong. Saudara, ini in the presence of God loh, di dalam hadiratnya. Lu ngomong apa sih? Ini Anda Tuhan di sini, ini kita lagi nyembah, coba lihat. Itu dia yang saya bilang teologinya cacat gitu. Itu kata-kata yang nggak perlu, nggak ada tuh dalam mari beri kemuliaan buat, nggak ada. Kita sedang menyembah. Jadi worship leader itu tergoda mau lihat manifestasi. Itu MC buat saya. MC itu kalau mimpin acara kayak gitu. Jadi jangan-jangan kamu sedang pimpin acara, kamu nggak pimpin penyembahan. Penyembahan bukan repetisi. Penyembahan itu fresh. Makanya kata yang ada tadi saya bilang, itu hubungan intim suami istri. Jadi penyembahan tanpa hubungan itu lampu tanpa minyak. Nah, jadi kalau saya mau bilang memang harus bongkar fondasi. Jadi pilihan lagu itu juga satu masalah gitu. Itu menentukan perenungan kamu, pengenalan kamu, teologi kamu ada di situ. Nah, sejauh apa gitu. Nah, udah itu. Jadi gini, waktu kita menyembah, lagu itu yang kita nyanyikan, dia sedang ngomong dengan kita sendiri. Nah, kenapa WL mesti ngomong-ngomong lagi gitu? Kalau kamu bilang Tuhan baik, kenapa itu laporan? Itu buat saya cacat sekali. Ini gini loh, kita sedang menyembah loh. Jadi kata penyembahan tuh gini, bukan penyembahan yang bawa kita masuk ke hadiratnya. Bukan. Itu cacat. Apa yang bikin kita bisa masuk ke hadiratnya? The blood of Jesus, darah Yesus. Nah, penyembahan adalah hadiah yang kita bawa. Makanya ada kata latreo, itu hadiah yang dibawa kepada Tuhan. Seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hampa. Nah, saya ngajak kamu berpikir dari worship leader, singer semua. Kamu mau kasih hadiah buat orang yang kamu sayang, pacarmu, kekasihmu, semuanya. Kamu pikir, mau kasih hadiah. Itu aja pitanya udah lu pikirin berapa hari coba. Gitu. Jadi waktu penyembahan, kita semua mesti ngerti with understanding. Ini yang cacat, bahwa kita sedang bawa hadiah kepada Tuhan. Jangan dibikin cacat dengan ocehan-ocehan kita, walaupun yang kita ngomong itu ada firman-Nya. Gitu. Kami mau menyembahmu. Lu yakin? Kok lu bilang kami? Gitu. Ini kan latah semuanya. Beri kemuliaan lebih dalam lagi. Itu cacat. Itu cacat sama sekali. Gitu. Coba. Kamu cuma teriak, beri kemuliaan. Lalu orang beri tepuk tangan. Berarti kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Kalau kemuliaan adalah tepuk tangan, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan dong.
Sementara orang di lapangan bola nggak pernah disuruh tepuk tangan. Mereka spontanitas sampai histeris. Lebih keren lapangan bola daripada kebaktian. Nah, kamu nggak pernah sadar ini. Kita ulang. Gitu. Kita ngomong mesbah lah. Makanya saya bilang nggak cukup, Ben. Perlu dengan tim worship dulu lah. Perlu dibedah. Nah, lihat waktu tadi waktu Elia dengan 450 nabi Baal. Apa yang Elia buat? Elia memperbaiki mesbah. Elia nggak bikin yang lain. Dia memperbaiki mesbah. Nah, lihat doanya. Tuhan, supaya orang tahu bahwa kamu Tuhan. Wih, jawablah aku. Supaya bangsa ini tahu bahwa engkau Allah. Bayangin, jadi dia sudah perbaiki mesbah. Dia perbaiki mesbah? Memperbaiki metodologi, memperbaiki pemahaman, memperbaiki gitu. Apa respon Tuhan? Api turun dari langit. Elia nggak minta api sama manusia. Nah, ini semua perjanjian lama itu simbol atau lambang. Nah, perjanjian baru lebih dari itu. Makanya saya bilang, aduh, justru dengan online ini membuktikan orang nggak ngumpul, kamu cuma lewat Zoom, orang bisa dijamah. Itu, jadi penyembahan tuh gini, bukan lo bawa dunia, musik dunia, cara-cara dunia ke sorga. No, penyembahan gini, kamu masuk dalam frekuensi Allah, intervensi sorga, nah, itu penyembahan. Nah, itu. Terima kasih banyak, Pak Kris. Ya. Luar biasa. Mari, coba perbaiki mesbah dulu. Perbaiki. Saya rasa nanti hambanya saya yakin bersedia untuk kembali melayani kita, membahas, membongkar dasar penyembahan kita, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, merupakan dupa yang harum. Akan terjadi satu kegoncangan di kota Makassar ketika kemuliaan Tuhan turun melawat umatnya, bahkan Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Banyak Pak Kris sudah bersedia melayani kita. Dan saya percaya ada maksud Tuhan di dalam kita. Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan kirim hambanya tidak kebetulan. Beliau tiba-tiba punya hati untuk kota Makassar ini. Saya yakin amin. Tuhan yang mendorongnya. Kami persilakan hambanya Bu Grace untuk memberkati putri tercinta daripada Pak Altercoan. Tuhan Yesus, kami memberkati Gracelyn. Tuhan tambahkan dia 1 tahun, Tuhan memberi kepercayaan bagi dia. Berdoa supaya anak ini bertumbuh semakin besar, penuh hikmat dan roh Allah ada padanya. Aku memberkati juga semua yang mengikuti ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Ya Yesus. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Semua berkata amin. Amin.